Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa ala dzalika minasyahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubur kacang pakai salam, pohon kelapa digergaji. Bapak Ibu yang jawab salam saya doain cepat pergi haji. Ya insya Allah, tapi bentar lagi dilarang Pak. Sebentar lagi dilarang yang udah berangkat lagi, kecuali pembimbing. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita doakan bersama-sama jamaah Masjid Haqqul Yakin, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, husnul khatimah insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua hidup bertetangga. Tidak ada yang tidak bertetangga, kecuali orang yang mau tinggal di hutan sendirian, itu pun hampir tidak ada di zaman sekarang ini. Semua orang bertetangga, ya. Cuma masalahnya bertetangga di dunia, bisa nggak kita bertetangga juga di akhirat? Itu Pak masalahnya. Di akhirat itu di mana? Di surga nanti. Rasulullah SAW pernah menggambarkan satu kehidupan tetangga Pak di akhirat ya. Kata Rasulullah, kamu jangan kaget nanti, kau akan melihat tetanggamu yang di dunia rumahnya kecil, mungkin kecil rumahnya, sering kita bantu, tapi di akhirat kaget kita ngelihat rumah dia mewah, rumah dia penuh segala sesuatunya, bahkan dia yang nolong kita gantian. Sahabat-sahabat kaget. Siapa itu ya Rasulullah? Ada di antara kalian ini. Di dunianya miskin, rumahnya kecil, bahkan sering kita kirimin sayur, kita kirimin makanan, tapi di akhirat belum tentu dia bisa kebalikannya. Rumah dia mewah, tiba-tiba wajahnya Rasulullah menghadap ke Bilal bin Rabah. Jadi sahabat-sahabat ngikutin wajahnya Rasulullah Pak. Bilal nih jangan-jangan nih. Tapi di komunitas itu enggak ribut dia. Ributnya setelah Bilal izin ya Rasulullah, saya udah ditunggu sama majikan saya. Karena Bilal kerjaannya tukang Pak, tukang memecah batu. Jadi kalau ada orang bikin rumah, Bilal ada di situ, mecah batu. Ya, Bilal mecah batu Pak. Terus sahabat-sahabat, begitu Bilal udah pergi, sahabat tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa wajahmu kok menghadap ke Bilal? Alhamdulillah kata Rasulullah, kalian semua paham. Yang aku maksud itu adalah dia. Istimewa sekali. Bilal kan gak punya rumah. Rumahnya Bilal di mana? Di masjid. Dia tinggal di sebuah rumah setelah dia menikah Pak. Dia menikah, lalu dia tinggal di suatu rumah. Rumah itu hadiah dari Utsman bin Affan. Hadiah dari Utsman bin Affan. Kata Utsman, daripada ngontrak kamu sini aja, rumahnya kecil. Ketahuilah katanya, Bilal itu nanti rumahnya mewah di surga. Bahkan kalian semua bisa ditolong sama Bilal. Sahabat-sahabat berlomba-lomba Pak, nanya sama Bilal tuh, apa sih amalannya Bilal ini? Ada seorang sahabat Pak, itu nggak tanggung-tanggung, dia minta nginep di rumahnya Bilal. Bilal, boleh nggak saya nginep di rumah kamu? Lu mau tidur di mana? Rumah gitu aja, kamar gue kecil banget. Nggak apa-apa, di ruang tamu. Nggak punya ruang tamu. Dapur, apalagi dapur. Gimana kek? Mana lu tidur dulu? Ntar. Nah, kalau istri saya lagi halangan, ya gitu tuh Pak, itu Pak ya. Ntar kalau saya lagi halangan, ya udah, Pak istrinya halangan, Ali bin Abi Thalib nginep di rumahnya. Sepertiga malam
Bilal cuma sholat 2 rakaat Pak, itu tidur lagi langsung. Ini macam gini masuk surga kata Ali bin Abi Thalib Pak, ngecilin Pak, dia namanya manusia, macam gini masuk surga. Bilal bangun menuju masjid, diikutin masjid. Di masjid, di sholat tahiyatul masjid, dia azan seperti biasa pekerjaannya. Baca Qur'annya dikit, ini sambil ngantuk itu juga. Ali bin Abi Thalib lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya semalam nginep di rumah Bilal, nggak ada yang dibanggakan ibadahnya. Mungkin menurut Ali kalah sama gue 11 rakaat, baca Quran bisa 30 juz sehari. Alah, ini yang apa kata Rasulullah? Kau tidak tahu, Bilal adalah orang yang kalau mau tidur dia memaafkan seluruh kesalahan orang lain. Dia sebelum tidur Pak, dia maafkan dulu. Ya Bilal itu kan namanya tukang panggul Pak, pasti sering dicaci, apalagi kulitnya hitam, sering dicaci, miskin. Coba kita lihat nih kriteria Bilal Pak. Satu, dia bukan orang Mekah, bukan orang Arab, pendatang, kulitnya hitam, miskin. Bahkan dalam hadis Bilal itu kalau tertawa cuma giginya aja yang kelihatan sama kelopak matanya. Terus istrinya pembantu rumah tangga di rumahnya Utsman bin Affan. Nggak ada yang dibanggakan dari Bilal. Semua orang senyuruh-nyuruhnya aja tuh, sana. Tapi kata Rasulullah, dia akan dibangunkan rumah nanti di surga. Selain dia memaafkan orang kalau dia mau tidur Pak Bilal, dia rajin ngurusin masjid. Aduh, DKM nih. DKM nanti rumahnya mewah Pak di sana. Rajin ngurusin masjid, rajin bangunin orang untuk sholat subuh. Wah, itu Pak yang dibanggakan Bilal. Kaya enggak? Itu ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Gua kayaknya tersinggung nih. Ada orang sahabat paling kaya. Udah gue minta sama Rasulullah bagaimana caranya jadi orang miskin. Dia minta Pak sama Rasulullah, ya Rasulullah, doain saya biar jadi orang miskin. Wah, aneh kamu. Orang pengen kaya, ini pengen miskin. Gimana sih? Udah, saya pengen masuk surga. Itu nanti saya cerita Pak itu ya soal Abdurrahman bin Auf. Sekarang kita fokus dulu di tetangga di dunia, tetangga di surga. Oke, masuk dulu kita Pak. Mazala Jibril itu datang menjumpai Rasulullah berkali-kali. Yudini bil jari hatta, kata Rasulullah, Jibril mengingatkan kepadaku untuk berbuat baik sama tetangga. Terus saja Pak, dia mengingatkan terus supaya berbuat baik sama tetangga. Jangan lupa berbuat baik sama tetangga. Sampai-sampai kata Rasulullah, donantu annahu sayyuwarisu. Jadi sampai-sampai saya beranggapan bahwa saya harus ngasih warisan sama tetangga. Sampai-sampai kata Rasulullah. Makanya Rasul nanya sama Jibril, nanti kalau saya meninggal, saya harus ngasih warisan? Enggak mesti katanya. Kamu berbuat baik aja sama tetangga. Rasulullah tambah bingung, kenapa ya harus berbuat baik sama tetangga? Iya, berbuat baik biasa aja sih, tapi harus berlebih berbuat baiknya sama tetangga. Karena tetangga itu akan menentukan kamu masuk surga atau neraka. Beberapa sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, An Aisyah haddu jiwari arba'un, kata Aisyah, yang namanya tetangga itu apa sih katanya? Tetangga itu 40 rumah dari segala penjuru Pak. Ke kiri, ke kanan sana 40, ke kiri 40, sana 40, ke belakang 40. Itu tetangga. Se-RT kalau nggak salah ya. Itu tetangga Pak. Itu kata Siti Aisyah dalam hadisnya. Tetapi di dalam kehidupan tetangga itu ada 3 macam Pak. Tetangga ada 3 macam. Yang pertama, tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan. Kalau di sini mungkin jarang Pak. Kalau di rumah saya Pak, di Meruya, itu rata-rata tetangga itu saudaranya Pak. Namanya orang Betawi. Babanya ninggal, ya, ninggalin tanah,
Tong, sini Tong. Lu di situ aja Tong. Lu di situ bikin rumah, ntar gue bikinin. Orang Betawi itu paling enak Pak. Rumah dirumahin, kawin dikawinin sama bapaknya tuh. Jadi saya tahu soalnya. Nah, adek lu di sini, adek lu di sini. Jadi satu coupling itu adeknya, kakaknya, omnya semua tuh. Itu biasanya orang Betawi. Beda dengan kita orang pendatang nih Pak. Ya, kalau pendatang kan kita dari mana? Asbabnya satu, karena satu kantor, karena satu lembaga, atau saudara kita ada yang kayak ini kejaksaan nih ya. Mungkin saudara kita atau beli rumah dari siapa gitu. Berbeda dengan orang-orang yang di kampung. Di tempat saya Pak, di Jalan Menara 2 itu. Ya. Yang kedua, tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Nah, seperti kita. Nah, yang ketiga, tetangga non-muslim. Nah, saya tidak akan bicara tetangga yang satu keluarga, enggak. Saya tidak akan bicarakan juga tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan, tidak. Itu nanti saya akan bicara tetangga yang non-muslim dulu. Ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu tidak disebut orang yang beriman kepada Allah, ya. Kalau kamu tidak berkasih sayang dengan orang-orang yang manhadallahu wa rasulahu, yang menentang Allah dan Rasulnya. Kepada orang non-muslim aja Pak, kita mesti berkasih sayang. Kepada non-muslim tetangga kita Pak, nih si Akoh, si Ucok, tetangga kita harus menghormatinya. Bagaimana lagi yang keluarga atau yang bukan kekerabatan. Satu ketika Rasulullah nyembelih kambing Rasulullah. Belum dibagi itu daging kambing Pak, belum dicacah Pak, Rasulullah udah pesen, potongin buat tetangga kita tuh, yang Nasrani, yang Yahudi. Sahabat-sahabat protes sama Rasul, ya Rasul, belum juga dibagi, udah pesen aja. Iya, takut lupa lo, ambilin. Lo bahasa kita begitu Pak, ambilin lo, kasih sono. Begitu Rasulullah Pak. Itu sama non Muslim. Bagaimana lagi dengan yang muslim? Ini kadang-kadang kita akrabnya sama non muslim, sama yang muslim mah musuhan kita kadang-kadang. Nauzubillah min dzalik ya. Bahkan di dalam Al-An'am 108 Pak, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kamu memaki sesembahan mereka. Jangan memaki sesembahan mereka. Coba mohon maaf Pak. Ini kadang-kadang kita suka ngomong begini nih. Apaan tuh? Nggak boleh tuh. Tuhan lu tuh kagak pakai cawat. Nggak boleh tuh. Itu kalimat itu tuh kadang-kadang suka keluar dari mulut kita. Padahal Allah bilang wala, janganlah kamu tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullahu aduwwa bighairi ilmin. Janganlah kamu memaki Tuhan mereka, memaki sesembahan mereka. Jangan. Nanti mereka akan membalas dengan tanpa pengetahuan. Biarin aja dia menghina kita, biarin Pak. Kita mah jangan. Ini Quran yang berbicara nih. Kadang-kadang ngomong begini kita. Apa tuh? Tuhan Bapak, Tuhan Emak, Tuhan Mertua, nanti ada tahun cucu. Kita kadang ngomong seperti itu. Itu dalam agama kita Pak. Kalimat itu tuh haram tuh. Kadang-kadang punten, maaf ya, penceramah juga ada yang begitu kadang-kadang tuh. Al-An'am 108 melarang tuh. Saya sering Pak dengar ada penceramah juga di mana-mana tuh menghina agama orang lain. Ya Allah, nggak boleh tuh dalam agama kita. Iya Pak, nggak boleh, biarin. Orang ada ayatnya kok lakum dinukum waliyadin, udah. La ikraha fid din. Apalagi sama tetangga. Nah, ini satu hal yang Pak penting. Kesaksian tetangga di akhir usia kita. Kita pernah lihat Pak ya, terbujur kaku, mau habis disolatin, apa pertanyaannya? Namanya persaksian. Itu ada hadisnya Pak. Uzkur mahasina mautakum wakufu an masawirhim. Sebutkan kebaikan orang yang telah meninggal. Imam akan bertanya Pak, gimana akhlak ini mayit? Pernah dengar gitu Pak? Khair.
Khair, khair. Khair itu hanya berlaku buat tetangganya, Pak, bukan buat orang lain yang nggak kenal. Kadang-kadang ikut-ikutan aja kita ya. Khair, emang siapa yang mati katanya? Lu emang lu kenal? Iya, kadang-kadang begitu, Pak. Emang siapa yang mati? Tangga saya. Oh. Yang sah itu tetangganya, Pak, yang bicara itu. Ini hadis Baihaqi. Diperkuat sama hadis yang satunya lagi, Pak. Hadis dari hadis Ahmad ini, Pak. Ma min muslim yamutu fayashhadu lahu thalasa. Tidak ada seorang muslim yang meninggal lalu 3 orang tetangganya terdekatnya menyaksikan kebaikannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, Pak. 3 orang aja berkata tetangganya, dia mah baik, dia mah pokoknya nggak ada lagi dah. Got saya bersih sama dia. Dia kalau ngebersihin gotnya bersih. Ada tetangga yang begini, alhamdulillah udah mati, dia dah mampus dah. Kenapa? Yang keluar sumpah serapah, bukan dimaafkan, Pak. Makanya ada yang tanya sama saya tuh, Pak, teman-teman, Tad, emang ada dalilnya tuh, Tad, orang yang kalau mau meninggal habis disolatin, habis doain, ada kesaksian, ada dalilnya? Ada, itu tadi ada dalilnya. Tanya, bagaimana? Cuma kadang-kadang nanyanya suka begini nih, bagaimana keadaan? Kok keadaan? Saya bingung tuh. Bagaimana keadaan nih mayit? Bukan keadaan. Bagaimana akhlak nih mayit? Bagaimana akhlak nih mayit? Jawabannya khair, 3 kali. Maka dicatat malaikat, diampuni dosa-dosanya, Pak. Nah, itu Ibnu Mas'ud tanya, Pak, sama beberapa sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Emang kenapa? Siapa yang harus berkata khair? Tetangganya, Pak. Dan khairnya itu dari sini, bukan di sini aja. Khair, udah khair aja, udah khair. Nah, kadang begitu kita. Dari sini, dari hati yang memang menyaksikan kebaikan dia. Nah, ini dalilnya, Pak, ya. Dan ingat kata Rasulullah, tetangga kamu akan menjadi penghalang langkah kamu ke surga. Kam min jair, katanya, berapa banyak tetangga yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yaqulu, dia berkata, ya Rabb, hada aglaqa babahu du'di. Ya Allah, dulu waktu di dunia babat dia menutup pintu, padahal saya kelaparan, padahal saya sedang kesusahan, menutup pintu. Hati-hati, Pak, tangan kita ditarik tetangga. Mau masuk surga nih, mau masuk surga, ditarik kan, kaki kita ditarik. Ya Allah, ada apa nih kaki ditarik? Kenapa? Karena kita nggak mau nolongin tetangga. Kita kan nggak semuanya, Pak, tetangga dengan orang yang bisa jadi rumahnya mewah, tapi kehidupannya perlu kita tolong. Konflik dengan anaknya dan segala macam kita nggak tahu. Bisa jadi, Pak, rumahnya mewah, tapi pinjaman online-nya, waduh, miliaran, Pak. Pinjamannya, ya, Pak. Jadi semakin mewah orang biasanya utangnya makin banyak, Pak. Yang paling enak tuh rezeki pas-pasan, Pak. Pas butuh, pas ada. Nah, ini enak itu, Pak. Ya. Oke. Dalam Al-Fajr ayat 27-30, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah. Di sini ada kalimat yang menarik, Pak. Wadkhuli jannati, berkumpullah kamu dengan orang-orang yang sudah terdahulu. Jadi, Pak, kalau ada di antara kita yang meninggal, itu segera berkumpul nanti dengan tetangga kita yang lain yang udah meninggal duluan. Segera berkumpul. Maka jangan persulitkan lah. Kalau ada tetangga kita bilang, yang baik-baiknya aja omongin, Pak. Lupakan yang buruknya udah. Kasihan, biar dia. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan yang buruknya, Pak, yang buruknya diucapkan oleh kita, maka dia akan tersengkat langkahnya, kata Rasulullah. Quraisy Shihab dalam salah satu tafsirnya mengatakan bahwa orang-orang yang sudah wafat itu bertemu, berjumpa. Saya pernah tanya sama beliau tuh ketika kuliah S3 dulu. Prof kan sebenarnya ahli nih lugoh bahasa Arab. Saya nggak ngelihat dia kekurangannya lah, saya lihat kelebihannya. Dia jago bahasa Arab, dia bisa menafsirkan Quran itu, ya. Al-Misbah tafsirnya.
Bagaimana kondisi orang yang meninggal, Prof? Dia bilang orang meninggal itu segera berjumpa dengan teman-temannya, dengan tetangganya. Cuma dia tidak bisa berdialog sama kita. Oh gitu, Prof. Iya, kalau berdialog sama kita kayak di film-film tuh bohong. Kita kan orang Indonesia, Pak. Itu senengnya tuh nonton film Susana dulu, Pak. Ya, Beranak dalam Kubur, Si Manis Jembatan Ancol. Itu sutradaranya Sophia Wede, istrinya Wede Mukhtar, yang main Leni Marlina. Itu dibikinnya sama Raffi Film, direkamnya di Hong Kong tuh, Pak. Yang jadi suaminya Dr. Padli. Ya, yang jadi anak-anaknya masih kecil-kecil tuh, Roy Martin, Robby Sugara. Si Manis Jembatan Ancol. Itu gara-gara film itu orang Indonesia terkooptasi. Oh, ternyata orang meninggal itu bisa pulang ke rumah, bisa mengganggu. Enggak, Pak. Kata Quraisy tidak ada. Kenapa? Karena ada alam yang disebut dengan al-barzah. Kita sering nyebutnya alam barzah. Alam barzah itu artinya alam yang jauh. Jauh. Dia bisa ngelihat kita, kita nggak bisa ngelihat dia. Khususnya para wali, para nabi, para rasul. Di dalam Al-Quran dikatakan jangan kau kira mereka itu mati, mereka itu hidup, bahkan mereka mendapat rezeki. Nah itu bedanya, Pak. Kita sama wali sama rasul beda tuh, mereka hidup. Tapi kalau kita minta sama wali seperti orang yang ziarah-ziarah itu haram juga, itu nggak boleh. Ya. Kenapa? Seperti apapun kondisi mereka, mereka ingin didoakan oleh kita. Kalau dia laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afiyahwan. Saya tanya lagi sama Prof. Quraisy Shihab, Prof, apa buktinya, dalilnya bahwa mereka itu hidup di dalam kubur? Ini pertanyaan saya, Pak, waktu sekolah S3 dulu. Kata Prof, kamu kalau masuk pemakaman ngomongnya apa? Saya bilang assalamualaikum ya ahlad diyar, atau assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah itu tanda bahwa mereka dengar. Oh iya ya. Rasulullah memerintahkan kita kalau masuk ke pemakaman assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar. Mereka orang-orang yang beriman menjawab waalaikumsalam ya ahlad dunya. Cuma nggak terdengar, Pak. Kalau kedengeran kamu lari katanya. Tiba-tiba kita bilang assalamualaikum ya ahlul kubur, waalaikumsalam ya, wih lari kita, takut kita. Iya, itu jawaban Profesor Quraisy Shihab pada waktu kuliah dulu. Ya, jadi Pak, kita semua akan berjumpa nanti di sana dengan tetangga. Masih di alam barzah, masih di alam kubur, belum naik ke alam dunia, ke alam surga. Kata Rasulullah, kunci surgamu ada di sebelahmu. Hati-hati, Pak. Kunci surgamu ada di sebelahmu. Saya mau cerita dulu sedikit keindahan surga. Yaqulullahu ta'ala addadtu li'ibadis sahibina ma la 'ainun ra'at. Surga itu keindahannya belum pernah dilihat mata, Pak. Kita belum pernah ngelihat. Mungkin bapak-bapak sekalian ada yang sudah keluar keliling dunia. Keindahan surga itu ma la 'ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata kita. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar juga, Pak. Ya, wala khatru 'alal qalbil bashar, bahkan belum pernah terbetik dalam hati, belum pernah. Itu keindahan surga itu. Belum pernah kita ngelihat sama sekali. Bahkan orang sekaya Abdurrahman bin Auf sekalipun kalau ngelihat surga masih terbengong-bengong, Pak. Lah kita, jamaah umroh saya, Pak, kalau saya bawa ke Turki atau ke Dubai, masuk ke mall masih bengongnya masih 5 menit, Pak, bengong. Ya Allah, ini mewah amat, Pak Ustaz. Nah, apalagi di surga. Apalagi di surga. Itu perempuan-perempuannya bidadari dari cantik, Pak. Satu orang muslim yang masuk surga itu dihadiahi oleh Allah 100 bidadari. 100 bidadari, Pak. Dan halal semuanya. Ada yang nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, usia kita di surga berapa? Antara 25 sampai 30 tahun. Bapak bisa bayangin nggak, Pak, usia 25 sampai 30 tahun, Pak? Sedang doyan-doyannya, Pak. Doyan makan.
doyan nonton, doyan tidur, doyan segala doyan, dikasih 100 bidadari. Kira-kira Pak, nanti kita semua usia 25 atau 30 di surga dikasih bidadari cantik, kira-kira sempat nggak pakai celana kolor? Sempat nggak pakai celana kolor Pak? Nggak sempat Pak, hayu aja. Ada sahabat tanya sama Rasulullah, ya Rasul, itu kondisi badan kita bagaimana? Kondisi badan kamu paling sehat, prima sehat. Wah itu Pak, nanti kita kaji Pak. Judulnya Tamasya ke Surga. Saya ada kajiannya itu nanti. Nah, di dalam surat As-Saffat ayat 50-51, fa'aqbala ba'duhum ala ba'din. Lalu mereka bertetangga, sebagian berhadap-hadapan. Qala, ya. Lalu salah seorang mereka bertanya. Jadi nanti Pak, kita nanti di surga Pak, itu kita bertemu sama tetangga. Apa kabar? Ya Allah, kabar baik. Ya Allah. Ingat Pak, kata Rasulullah, di dalam surga memori kamu dikumpulkan. Memori, kalau sekarang kita kan memori udah agak kurang Pak. Dulu ente siapa ya? Lupa nih. Tuh. Ini di mana ya? Gitu. Memori kita udah berkurang Pak. Tapi kata Rasulullah, di surga memori kamu full. Seperti usia 25, 30. Lalu usia 25 kan memori kita lagi sedang bagus-bagusnya Pak. Nah seperti itu. Kata Rasulullah, kamu akan mengingat siapa tetangga kamu, siapa teman kamu, siapa nenek, segala macam. Dan mereka bercakap-cakap katanya. Bercakap-cakap kata Rasulullah, ngobrol. Jadi Pak, kerjaan orang di surga itu ada 3 Pak. 1 bercakap-cakap ngobrol, 2 makan-makan, 3 tidur. Nah, tidur itu bersama perempuan. 4 ya. Yang keempat belanja. Nanti ada hari pasar di surga. Kata Rasulullah, hari pasar di surga hari apa ya Rasulullah? Hari Jumat. Ada sholat Jumat nggak Pak? Nggak ada Pak. Ada puasa? Nggak ada di surga. Nanti di surga ada mall. Hadisnya dari Tirmizi, di surga ada mall, dan mall itu ramenya setiap hari Jumat. Kau boleh belanja apa saja, ngambil apa saja di surga itu Pak. Jadi kesenangan di dunia ini Pak dipindah ke surga. Udah saya kumpulkan tuh, cukup banyak itu. Judulnya Tamasya ke Surga. Nah, dalam surat As-Saff 50-51 nanti faqatilu minhim in kana li qarin. Dulu kamu punya tetangga kamu mana sekarang? Yang siapa? Pak RT mana? Pak RT kok nggak ada ini, kemana ini? Wah, kita mesti tanya nih sama malaikat nih. Tangga ini nanya Pak ke malaikat, Assalamualaikum Om Ridwan. Manggilnya Om Ridwan Pak. Yang jaga surga namanya Ridwan. Om, saya punya tetangga dulu. Dia orangnya baik tuh, baik banget dia tuh. Bahkan dia jadi RT tuh di sana. Ini kenapa nggak ada di sini nih? Di surga nggak ada, kenapa ini? Dia ibadahnya bagus ibadahnya. Saumnya apalagi saumnya. Oh, nggak taunya dilihat, dia orangnya lagi jalan menuju surga Pak, tapi kakinya diseret 1. Loh, itu kakinya kenapa diseret? Pantesan jauh lama nyampainya Pak. Semua udah nyampe surga, udah pada minum, udah pada makan, udah pada ngobrol. Tahu-tahu ada yang inget, dulu mana tetangga kita? Pak RT mana Pak RT? Nanya sama Om Ridwan, Om, lihat lagi jalan dia kemari. Kok diseret kakinya? Oh, kakinya. Kenapa Om? Kakinya kok diseret? Dia berbuat tidak adil. Istrinya 2. Dia tinggalnya di yang muda terus. Yang tua dilupain. Oh, pantesan diseret kakinya. Waduh, boleh nggak saya nolong dia? Boleh. Nah, kata Rasulullah, tetangga memberikan syafaat kepada tetangganya. Dahsyat Pak sebetulnya kita. Loh, bukankah yang ngasih syafaat Rasulullah? Betul. Ketika semua umat Islam masuk
surga, Rasulullah membagi syafaatnya kepada setiap penghuni surga. Kata Rasulullah, ada hadat bisyafaati Rasulillah, ini syafaat Rasulullah, bisa kau pergunakan untuk menolong tetanggamu, saudaramu, dan lain sebagainya. Pak RT yang lama ditolong, Pak. Om Ridwan, gimana kita bisa nolong dia? Terserah mau tolong dia nggak? Tolong dia orang baik, maka ditolong, Pak. Lihat kata As-Saffat ayat 50-51, sesungguhnya aku dulu punya teman di dunia, mana dia? Ditanya, Pak. Ini Quran ya, As-Saffat. Makanya, Pak, di dalam hidup ini kita harus husnuzon sama tetangga, Pak. Kadang-kadang kita punya tetangga nggak pernah ke masjid, nggak pernah gaul. Bagaimana nih tetangga? Maksud nggak bakalan tetangga sama kita? Belum tentu, Pak. Siapa tahu di dalam dia ngurusin istrinya yang sakit. Kita nggak tahu, Pak. Dulu ada, Pak, di masa Syekh Ibrahim bin Adam, ada satu keluarga, Pak. Suaminya ini kalau malam keluar, menuju mana? Menuju tempat wanita tunasusila, WTS, Pak. Pulangnya subuh, semua orang tahu, oh ini orang nggak baik nih. Terus setiap hari sampai dia mati, Pak. Sampai dia mati, orang nggak ada yang mau menyolatkan dia. Orang nggak ada yang mau menyolatkan dia. Kenapa? Dianggapnya dia ini setiap hari itu ke tempat wanita tunasusila. Dia beli minuman keras. Nggak ada yang mau nyolatin, Pak. Nggak ada yang mau nyolatin, Pak. Tiba-tiba datang sahabat Nabi. Kalian semua nggak ada mau nyolatin. Ini orang soleh. Terjadi pertengkaran, perdebatan di masjid, Pak. Siapa bilang dia orang soleh? Saya lihat dengan mata kepala. Setiap malam dia masuk ke rumah bordil itu. Setiap hari dia beli minuman-minuman itu. Kata sahabat Nabi, dia orang soleh. Orang soleh? Iya. Panggil istrinya. Kamu tahu suami kamu suka ke tempat bordil? Tahu. Apa yang dilakukannya? Nah ini, Pak. Yang dilakukan oleh suami saya adalah dia ingin menyelamatkan orang-orang yang ada di rumah bordil itu, Pak. Dia datang bawa uang, dia masuk, dia bilang, biasanya kamu melayani berapa laki-laki satu hari? 2. Hari ini kamu nggak usah melayani laki-laki, itu dosa. Nih saya kasih uang kamu. Kamu jangan melayani laki-laki. Malam ini dia sudah menyelamatkan satu malam itu, Pak. 1 WTS, 1 wanita penghuni bordir itu tidak melayani laki-laki 1. Dia keluar, dia beli semua minuman itu, Pak. Semua minuman dia beli, Pak. Dikemanakan minuman itu? Dia pecahin, Pak, dibuang. Apa dia bilang? Saya udah menyelamatkan orang dari minuman keras. Dia pulang ke rumah, tidur, Pak. Yang dilakukannya itu terus sampai meninggal. Semua orang suuzon sama dia. Oh, hebat dia. Itu, Pak. Jadi kita nggak usah suuzon, husnuzon aja. Ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minaz-zon. Jangan suuzon. Lalu bagaimana syarat kita bisa bertetangga di surga? Nah, ini penting, Pak. Syarat betul sama tidak bertegur sapa 3 hari nggak boleh, Pak. 3 hari nggak boleh, Pak. Apalagi setahun. Ada yang nggak bertegur sapa sama tetangganya sampai mati, ada, Pak. 3 hari aja nggak boleh, Pak. Kita tidak akan bertetangga. Masuk surga aja enggak. Tidak halal seorang muslim memboikot tetangganya lebih dari 3 hari. Tidak boleh memboikot tidak 3 hari. Tuh lihat tuh, dia keluar tuh, lihat tuh keluar. Nah, nggak boleh itu, Pak. Kadang-kadang kita nih, Pak, ibu-ibu ya, ngelihat tetangga begitu. Itu dari mana tuh? Dari mana tuh? Itu anaknya Pak Agus, anaknya baru wisuda. Yang nomor berapa? Nomor 2. Padahal tuh anak bego tuh. Nah, kok bisa wisuda ya? Bego. Ini tetangganya yang satunya bilang juga, "Ih, bego kayak bapaknya dulu." Udah. Tetangga bego.
Ya, kadang-kadang nauzubillah. Tetangga kita, Pak. Kita ditakdirkan bertetangga oleh Allah nih untuk bertegur sapa, say hello. Tadi saya contohkan hadisnya, Pak. Dengan non muslim aja, Pak. Dengan non muslim aja kita kalau potong kambing suruh segera bagi dia duluan. Bahkan ada sahabat nanya, itu dakwah kita sama dia. Makanya kalau kita korban, Pak, korban itu salah satunya adalah boleh ngasih non muslim. Boleh tuh korban itu. Karena Rasulullah mengambil sendiri dengan tangannya. Rasulullah itu ngambil sendiri tangannya. Kata Rasulullah, kasih sama Yahudi itu daging korban, Pak. Boleh. Ya. Waman satara musliman, barang siapa yang menutup aib. Nah, aib tetangga kita. Orang yang paling tahu aib tetangga kita, Pak. Karena kita tahu setiap hari-harinya. Tahu hari-hari, tahu kita. Yang paling tahu aibnya dia tahu. Istrinya cerewet, tahu kita. Dia istiqomah, tahu istiqomah, Pak? Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Di luar jenderal dia, Pak. Di dalam kopral. Di luar dia harimau. Nah, di rumah kelinci. Iya, mak. Kita ceritain sama orang. Itu aib, udah jangan ceritakan. Kita dengar pertengkaran, udah jangan. Kata Rasulullah, barang siapa yang menutup aib sesama muslim, satarahu, tetangganya, maka pada hari kiamat akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, menutup aib tetangga itu boleh berbohong kita, Pak. Nah, menutup aib maksudnya ya, menutup aib. La yahillul kibr. Jadi kedustaan itu tidak halal kecuali pada 3 hal. Seorang suami berbicara kepada istrinya, suami berbicara pada istrinya, Pak, rada bohong-bohong dikit boleh, Pak. Boleh. Jangan terlalu jujur sama istri. Badan udah kayak karung, nggak boleh itu, Pak. Walaupun badannya udah kayak karung, kayak lepet, bilang aja, bohai bener nih badan. Nah, bohong dikit nggak apa-apa itu. Makanan terlalu asin, jangan dibilang ini masakan campur upil ya. Jangan dibilang campur upil, Pak. Bilang aja, ini makanan enak nih. Apalagi kalau asamnya dikurangin dikit atau asinnya kurang, begitu. Ya, jadi boleh berbohong, Pak, sama istri boleh untuk urusan kebaikan. Istri pakai baju, nah, udah kulitnya hitam, baju kuning, Pak, kuning, jilbabnya hijau. Jangan dibilang kayak lepet lo, jangan. Kayak kue lapis lo, jangan. Bilang lo, tambah cakep pakai baju itu. Nggak ada lagi yang ngalahin lo. Ini bini kalau kayak begini nih, kalau belum mati jangan dikubur dulu. Jangan dikubur dulu, Pak. Ya. Kedustaan itu boleh berbohong. Kedustaan dalam rangka untuk apa? Mendamaikan tetangga. Ini boleh berbohong, Pak. Kata Rasulullah, wa kidzatul yuslihu bainan nas. Boleh berbohong untuk mendamaikan orang. Boleh berbohong. Udahlah, udah jangan ribut. Ada orang nih, Pak. Nih, bawa golok. Mana rumah Pak Agus? Pak Agus mana Pak Agus? Kita tahu rumahnya Pak Agus, Pak. Kita berbohong boleh, Pak. Nggak ada Pak Agus sini. Megang bawa golok orangnya, Pak. Kalau nanyanya Pak Agus di mana? Oh, kasih tahu, Pak. Kalau bawa golok ini, mana Pak Agus? Mana Pak Agus? Kita berbohong boleh itu. Udah pindah dia. Mau ngapain? Mau ngembaliin golok saya. Kirain mau ngapain? Mau balikin golok saya katanya. Minjem apa, Mak? Lah saya begadang semalam, Pak, mata saya jadi merah. Matanya merah, Pak, bawa golok. Memaafkan tetangga. Asy-Syura 37. Walladzina yastanibuna. Kata Rasulullah, orang-orang yang menjauhi dosa besar dan memaafkan tetangga. Udahlah. Memaafkan itu, Pak, enggak mesti dia bilang maaf kepada kita, enggak mesti. Cukup
dia punya salah, udah saya maafkan. Kenapa? Karena tujuan kita panjang. Kenapa? Saya pingin bertetangga dengan dia di surga nanti. Pikiran kita panjang, Pak. Saya ingin bertetangga dengan dia di surga nanti. Sudahlah. Ini kadang-kadang kita kurang ngajar lo ya. Lu belum tahu gua ya. Nih orang Banten nih. Nah iya Banten. Cuma jualan daun doang di Banten. Gua nih. Aduh kadang-kadang udah begitu tuh. Yang orang Medan sama. Lu belum tahu ya. Gue nih, udah. Saling memaafkan kata Rasulullah. Berbagi. Jika engkau memasak kuah, sampai-sampai Rasulullah bilang, kalau masak kuah banyakin kuahnya. Ini pesan Rasulullah sama Abu Dzar Al-Ghifari nih. Ya Rasulullah, kalau masak kuah, ini contoh Pak ya. Jangan dipraktekin juga, lu masak kuah nih dagingnya 0,5 kilo, nah kuahnya yang banyak, lu bagi-bagi tetangga. Tetangga bilang lu mah bener-bener lu ya. Maksudnya adalah udahlah kalau kita punya bagi, kalau nggak ada jangan. Kadang-kadang Pak kita makan duren, ini kulitnya taruh di depan Pak, tetangga nyium gitu ya. Mending kalau duren pala udang Pak, pala udang ditaruh di situ, kebetulan tukang sampah sakit. 2 hari nggak ngambil-ngambil, tuh pala udang udah terurai Pak, baunya kemana-mana. Kata tetangga, ini tetangga kita habis makan udang, agak bagi-bagi, baunya doang kita dibagi. Ya Allah. Ibrahim bin Adam Pak, Ibrahim bin Adam cerita bahwa di Yaman itu ada orang mau pergi haji Pak, mau pergi haji, udah dikumpulin duitnya. Tiba-tiba dia dengar malam-malam anak kecil nangis, Pak. Ini ada anak kecil nangis, apa ya? Dia lihat tetangganya, ngapa tuh anak nangis? Dia lapar katanya anak saya. Oh lapar, itu lagi masak apa? Masak batu. Kenapa masak batu? Ya saya bohongin aja, lagi masak tuh. Kamu tidur, biar tidur anak saya. Astagfirullah. Itu kata Ibrahim Adam, tuh orang Yaman tuh nggak jadi Pak, nggak jadi masuk surga, nggak jadi dia pergi haji Pak. Dikasih uangnya semuanya. Kasih uangnya semuanya. Begitu Ibrahim bin Adam ke Mekah, ketemu dengan sahabat Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, pesan Rasulullah adalah ada orang Yaman yang pergi haji tahun ini, itu hajinya mabrur. Siapa namanya? Si Fulan. Orang Yaman. Iya. Cari tuh. Kerjaannya apa? Sol sepatu. Cari tuh. Temu. Lu pergi haji? Iya tadi mau pergi haji saya, kagak jadi. Emang kenapa? Tangga saya ada yang kelaparan, saya kasih duitnya semua. Allah. Kata Rasulullah pesan sama Ibnu Umar, kamu hajinya mabrur. Gimana mabrur? Saya belum sampai ke sono. Itu mabrur justru. Tetangga Pak. Ya. Tetangga yang diutamakan yang mana? Ya Rasulullah, kami jair. Jadi yang terdekat dengan kita Pak. Yang terdekat mana? Kata Siti Aisyah, yang kelihatan pintunya. Oh pintunya kelihatan. Nah itu yang terdekat. Yang duluan dikasih. Ini kita kadang-kadang Pak, kita punya makanan yang kita kasih yang sono. Kita pesen mana kita, kasih yang ono. Kadang-kadang yang orang kaya malah dikasih. Tetangganya dikit yang nggak kelihatan pintunya nggak akan dibagi. Jangan kasih dia mau pelit. Wow. Kelihatan pintunya kata Rasulullah. Yang lebih dekat. Nah ini ada tradisi bagus Pak di kalangan terutama orang Betawi Pak, saling memberikan hadiah. Itu bagus Pak. Kalau mau lebaran tuh Pak, ini nganter kemari, ini nganter, itu ada sunnah itu dari Abu Daud nomor 1672. Kalau kita nggak mampu membalasnya, maka dengan doakan ya. No nganter sayur besan sini. Nah, ini nganter lagi sayur ke sono, ya enggak? Nganter apa tuh namanya bandeng presto atau bandeng dari Marunda, ya saling kirim Pak. Dodol segala macam, bagus tuh Pak. Disunnahkan Rasulullah kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zarissu. Apalin tuh Pak, apalin. Allahumma inni a'udzubika min zarissu. Kita berdoa pada Allah mudah-mudahan kita terhindar dari tetangga yang jahat. Tetangga yang jahat. Di masa Rasulullah itu Pak, ada 2 macam orang. Yang pertama,
Ada orang yang rajin ibadahnya, tilawahnya rajin, sedekahnya rajin, segala macam rajin, tapi Rasulullah nggak mau nyolatin. Ada pernah? Nggak mau Rasulullah nyolatin. Kenapa? Ahlun nar dia. Gimana ahlun nar ya Rasulullah? Ibadahnya rajin dia. Nggak taunya dia orang yang tidak baik sama tetangganya. Dia tidak baik. Bagaimana dia mau bertetangga? Dia nggak baik sama tetangganya. Rasulullah nggak mau nyolatin dia, Pak. Nggak mau Rasulullah nyolatin dia. Tapi ada orang yang ibadahnya kurang, ibadahnya pas-pasan, sedekahnya kadang-kadang, baca Qur'annya kalau ingat. Tapi kata Rasulullah, min ahlul jannah. Dia ahli jannah. Apa rahasianya Rasulullah? Dia peduli sama tetangganya, peduli. Dan dia akan bertetangga nanti di sana, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya sumpahin, Pak, mudah-mudahan kita semua bertetangga di surga. Mudah-mudahan kita semua bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bulan depan kita akan bahas lagi tentang reuni di surga, Pak. Ya, reuni di surga atau apa tadi, semalam di rumah Rasulullah. Ya, karena bulan depan kita sudah masuk bulan Maulid. Bulan Maulid bulan depan itu kita harus membahas tentang bagaimana mampir ke rumahnya Rasulullah. Jadi ada kajian saya judulnya Sehari Bersama Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasul dalam sehari. Baik, sampai sini dulu Pak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Pak, monggo Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ustaz, bahwa kalau yang soleh laki-laki nanti di surga dapat 72 bidadari. 100. Nah, kalau istri yang solehah, apa di surga dapat 100 bidadari? Di surga tidak ada yang menyalahi fitrah, Pak. Perempuan itu fitrahnya suaminya satu, nggak ada punya bidadari 10. Jadi tidak ada yang menyalahi fitrah. Tapi kalau laki-laki memang fitrahnya begitu, maka dihadiahi 100 bidadari. Nah, ada seorang yang bertanya pada Rasulullah. Yang pertama, sebetulnya ini kajian reuni di surga ya, tapi nggak apa-apa, saya bocorin. Ada yang bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini yang bertanya perempuan, Pak, bagaimana dengan suami saya? Saya setia sama dia. Apa kata Rasulullah? Wahai ibu, wahai bunda, tidak usah takut. Nanti di antara 100 bidadari itu yang paling cantik ada satu. The best bidadari, Pak. Siapa? Ketika nanti laki-laki itu memilih, tentu dari 100 itu, Pak, ini namanya laki-laki, Pak. Yang 100 itu, Ustaz, kita suruh milih. Walaupun itu udah hak kita semua, kita pasti milih. Nggak mungkin kan kita tumpuk jadi satu-satu, nggak mungkin. Kita pilih yang mana yang bagus nih. Tiba pilihan pada yang bagus, satu diambil sama dia. Ini paling cantik, dan dia itu adalah istrinya di dunia. Lo cantik amat di sini. Kira-kira begitu, Pak. Lo ya, iya bang, saya bang. Perempuan tuh tanya lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya wafat duluan, terus suami saya menikah lagi, ketemu nggak di sana? Kata Rasulullah, di surga itu la tahabul qalbi, kalbu kita yang kotor diangkat, dibuang, Pak. Yang ada kolbu hati yang damai. Nanti ibu yang meninggal duluan menjumpai istrinya, istri sambungnya, Pak, istri mudanya, dan ibu bertanya kepada istri muda itu, ya akhina, engkaukah yang menjadi istri suami saya? Iya betul. Terima kasih ya, sudah ngelanjutin tugas saya. Nah, itu omongannya, Pak. Nggak ada yang langsung gue jenggut lu ya, nggak ada, Pak. Gue jedotin lu yang nggak ada. Karena di surga itu diangkat, Pak. Hati-hati yang kotor itu diangkat. Yang ada adalah ucapan rahiman, ucapan kebaikan. Terima kasih ya udah ngelanjutin kerjaan saya, udah ngurusin suami saya. Mudah-mudahan kamu jadi bidadari di sini. Nah, si suami akan ditanya oleh Allah nanti,
Kamu mau milih yang mana? Mau milih yang itu boleh, mau milih yang muda boleh, mau dua-duanya boleh. Maka kau akan jatuh pilihannya pada dua-duanya. Kenapa? Karena laki-laki akan dianugerahi kekuatan seperti usianya 25 tahun, Pak. Bodoh, 25 tahun, Pak. Setiap hari keramas kita. Tiap hari kita bilang sama bini kita, ini hari Jumat, ada ustadz pakai jubah, walau hari mau kiamat, cintaku tidak berubah. Kata bininya, sayur kentang apa sayur urap? Sambil celentang apa sambil tengkurap? Datang lagi seorang wanita pada Rasulullah. Mumpung Rasulullah lagi bicara sorga, datang wanita, Pak. Rasulullah, saya nggak punya anak. Boleh nggak saya hamil, ngerasain hamil? Apa kata Rasulullah? Kau akan merasakan hamil dan kau akan merasakan melahirkan di surga, tapi tidak berdarah-darah. Hamilnya singkat saja. Karena ada orang yang merindukan anak, Pak. Sebelum punya anak dia udah meninggal. Kata Rasulullah, kau bisa menikmati itu semua. Dan di surga nanti ada dua pelayan, Pak. Satu, pelayan-pelayan yang berasal dari surga. Dia itu anak-anak kecil yang dulu meninggal, tapi bapak ibunya kafir. Bapak ibunya kafir, anak itu meninggal sebelum balik. Anak itu ditaruh di surga. Sebagai apa? Sebagai wildanun, pelayan-pelayan remaja, pelayan-pelayan kecil. Nanti bapak sekalian kalau di sorga ketemu pelayan-pelayan, tanya sama dia, lu anaknya si Akoh ya? Anak Akoh material ya. Meninggal sebelum akil balik. Yang kedua, ada anak-anak kecil kata Rasulullah, nanti di hari kiamat dia menunggu di pintu surga. Ngapain? Dia nunggu di pintu surga. Dia nggak mau masuk surga sebelum berjumpa dengan ibunya. Siapa dia? Anak kecil yang meninggal sebelum balik. Siapa kita punya anak yang belum balik, Pak? Udah meninggal? Ada? Belum balik, udah meninggal anak kita, Pak. Kata Rasulullah, itu anak akan nunggu ibunya. Nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, bapaknya tunggu nggak? Enggak, kata Rasulullah. Cuma emaknya doang tunggu. Iya. Karena anak itu ditanya sama Rasulullah, kau akan menolong ibumu? Iya ya Rasulullah. Aku akan tarik tangan ibuku. Aku akan suruh masuk ke surga. Bapak? Enggak. Emak doang. Hadisnya begitu, Pak. Jangan protes. Lalu itu anak kalau kagak ada gua kagak jadi. Begitu kan? Tapi itu memang begitu hadisnya. Hanya ibunya yang ditarik oleh anak itu. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, Pak. Ada lagi? Iya, Pak, silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak, ini buat dari Bapak Ibu semuanya. Tapi ada juga yang versi lain nih. Insya Allah kita di surga itu salah satu contoh bagaimana punya istana yang sangat luas sekali. Bagaimana menurut Anda, Pak? Kalau kita kan memang dekat, semeter dari tetangga dari itu kita untuk seperti misalnya punya Jokowi di Bogor itu tetangganya mah di 5 kilo gitu, gimana mau ngobrol tuh ya, mungkin komunikasinya pakai canggih banget gitu. Nah, kedua gini Pak, kita itu di sana kebahagiaan 25 dan 25 benar kebahagiaan fisik yang gambar Bapak dengan ayat tadi seperti itu. Tapi ada juga perasaan lain bahwa melihat Allah itu ada kebahagiaan sangat indah. Iya. Jadi kita tadi misalnya punya satu sutradara nih, katanya kita pesan lain, belum apa-apain nih, kayak udah begituan gitu. Belum apa, ya Allah tadi saya ngomong begitu sama Luna Maya misalnya gitu, enak banget gitu, misalnya gitu kan. Kenapa bayangannya Luna Maya? Bisa ya Allah. Seperti kita udah lakukan 2 jam lebih, wah saya itu udah 2 jam, puas banget gitu, bayar lebih deh. Bisa ya contoh ya Allah. Nah, jadi begini pemirsa, saya penasaran itu boleh-boleh aja. Tapi kita itu mencari ridho Allah. Dari Allah bahwa diri ketemu dalam hati Allah. Kamu tuh seperti sudah banyak dari 1000 wanita, sudah makan sate kambing hari ini sangat puas, sudah makan buah yang sangat enak, seakan-akan karena hati kita sudah diambilkan yang jual-jual kita. Hati kita ada murni gitu. Nah, Allah bagaimana bentuknya? Tadi ego masih sangat canggih sekali. Kita dengan Bapak ada Zulik, belum apa-apa, Bapak ada di mana, saya di sini. Kok udah ketemu gitu? Oh, Pak Zulik, padahal kita nggak ketemu.
Tapi secara teknik sama ini, tolong jelaskan itu. Yang pertama adalah ila liqa rabbi. Tidak ada pertemuan yang paling indah yang bisa mengalahkan selain berjumpa dengan Allah. Ila liqa rabbi. Ila liqa rabbi. Salah satu pahala orang puasa itu ila liqa rabbi. Dia senang, dia akan disenangkan dengan ketemu dengan Allah. Melihat wajah Allah itu lebih indah dari segalanya. Satu. Ya, melihat wajah Allah itu lebih hebat dari segalanya. Itu nggak ada yang bisa mengalahkan. Sampai-sampai kata Rasulullah, nanti kamu tidak akan pengen apa-apa di surga itu kalau udah ngelihat wajah Allah. Terkalahkan semuanya. Itu Pak, itu hadisnya sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah kita ini beda-beda nanti Pak. Masuk surganya juga, masuk pintunya juga beda-beda. Orang yang rajin tahajud, masuk pintunya babus sajad, lihat lewat pintu tahajud. Orang yang masuk seneng sedekah, babus sedekah. Wah, macam-macam. Dan bentuk rumahnya beda-beda. Ada orang kata Rasulullah di dunianya kaya raya, di sana cuma masuk surga dia, tapi rumahnya nggak terlalu gede. Rumahnya sederhana aja, tapi rumah mewah juga, sederhana. Tapi dia melihat tetangganya yang dulunya orang biasa-biasa aja, di sana gede. Dia ngomong, ya Allah, andai saya dibalikin lagi ke dunia, saya ingin melakukan amalan-amalan kamu itu. Apa sih amalan kamu? Saya ngurusin emak, ngurusin bapak saya, ibu saya lama sekali sakit. Oh, pahalanya itu. Komunikasi, rumahnya gede-gede, bagaimana mau komunikasi? Satu Pak, ini teknologi dunia nih Pak, belum apa-apa Pak, dengan teknologi surga. Teknologi surga itu digambarkan dalam surat Yasin bahwa sesungguhnya mereka akan melihat keadaan ketika mereka dilahirkan. Jadi ketika kita dilahirkan Pak, itu kita bisa lihat, oh yang nolongin siapa, bidannya siapa, yang mengazanin siapa, yang mengkomatkan siapa, dulu yang ngasih nama siapa, kita bisa lihat. Kita bisa berkomunikasi dengan saudara kita yang ada di sana dengan kecanggihan yang Allah. Mungkin di dunia aja kita udah meninggal belum menyaksikan kecanggihan itu. Sekarang aja kita udah bisa begini kok, kecanggihan itu. Nanti mungkin lebih hebat dari itu. Membayangkan surga itu semuanya serba ada. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi pertanyaannya adalah, sesungguhnya di surga itu tidak ada ludah kita Pak. Ludah ini akan jadi minyak misik yang wangi. Keringat kita akan jadi minyak misik yang wangi. Kita tidak buang kotoran, tidak pipis, tidak BAB. Tidak pipis, tidak BAB. Nah, bulan depan saya akan tampilkan ayat apa, hadis-hadisnya. Judulnya Reuni di surga. Nanti ditampilkan. Dan ketika makan Pak, tidak ada sendawa. Nggak ada sendawa. Makan tidak ada kekenyangan, tidak ada. Dan tidak ada perintah di sana Pak. Nggak ada perintah gini. Saya pengen makan pengen makan anggur, nggak ada Pak. Yang ada, yang terbetik hati kita ada depan. Paham nggak? Saya ada depan Pak, baru terbetik ada depannya. Tuh ada hadis sahih Pak. Saya baru pengen aja Pak, udah ada depannya. Dan penduduk surga akan dihibur oleh Allah setiap hari Jumat berupa mal-mal. Pasar-pasar itu dibuka oleh Allah di hari Jumat, dan dia boleh menikmati apapun yang ada di pasar itu seperti keinginan dia di dunia. Di sini Pak, kita mau beli jam Rolex nggak kebeli, jam Rolex, Patek Philippe, Mido nggak kebeli. Surga ada. Aku pengen nyari Patek Philippe nih, pengen nyari Rolex, ada. Di sini kita mau beli jamrud, ruby, nggak kebeli. Misalnya
Paling pakai kalimaya doang kita pakai, sama cubung gitu ya. Di sana ada hadisnya sahih itu dari Tirmizi bahwa apa yang belum kau capai di dunia maka capailah di surga nanti. Ini ada sahabat Pak iseng-iseng ngomong, ya Rasulullah, boleh enggak saya ibadah hanya menginginkan surga? Kenapa tidak? Itu kan hadiah buat orang-orang yang beriman. Apa yang kau inginkan? Saya cuma ingin punya istri yang cantik ya Rasulullah. Itu ada sahabat Pak. Sahabat itu namanya siapa? Salman Al-Farisi. Saya pengen istri. Boleh, kata Rasulullah. Itu Pak. Itu. Ada lagi Pak tadi? Ya Pak. Menyambung pertanyaan Bapak. Kalau lelaki punya 2 istri, nanti itu bagian dari 100 bidadari itu dan bisa memilih gitu. Nah, kalau seandainya si perempuan nikah 2 atau 3 kali, nah janda itu bagaimana? Yang kedua, hidup bertetangga itu Pak Ustaz, kita dilarang untuk menghadiri jamuan yang ada khamarnya. Tetangga kita non muslim, dia ngadakan pestanya, tapi ada yang haram. Misalnya orang Batak itu kan ada kegiatannya di bawah yang di atas. Nah, itu bagaimana hukumnya? Baik, kalau ada seorang istri tidak dilarang Pak, ketika suaminya meninggal dia nikah lagi, tidak dilarang. Dia meninggal lagi, dia nikah lagi, tidak juga dilarang, boleh. Nanti di surga si ibu itu dikasih pilihan oleh Allah, silakan mau memilih yang mana, tapi tidak boleh ambil 3-tiganya, berbeda dengan laki-laki. Sekali lagi, di surga tidak lepas fitrahnya seperti di dunia. Sekali lagi itu ya, boleh pilih satu-satunya. Satu-satu, dia memilih. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Iya, tetangga non muslim. Pertama kata Rasulullah, kau menghormatinya. Menghormati itu tidak mesti kita ikut makan di dalamnya. Ya. Apalagi kita udah ragu Pak. Saya sering di undangan tuh Pak, ada pengumuman, Bapak sekalian yang muslim di lantai 2 gitu kan, yang muslim di lantai 2, yang non muslim di lantai dasar. Karena hati saya ragu Pak, nggak makan saya di situ Pak. Saya khawatir Pak, orang yang di lantai 2 minjem tempat ke bawah. Bisa aja Pak, menggudak sayur, dilupa bawa, sudah pinjam dulu ke bawah tuh, pinjam ke bawah. Padahal di bawah habis mengudak sayur juga Pak, sayur babi misalnya nih, dibawa ke atas. Ya udah buat, nah itu yang saya termasuk yang ragu-ragu Pak. Kata Rasulullah, tinggalkan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu tinggalkan. Sudah. Kita boleh hadir itu. Oh hadir boleh Pak. Hadir boleh. Rasulullah bahkan berdiri Pak, ketika ada iring-iringan jenazah, Rasulullah berdiri. Iring-iringan jenazah orang Yahudi, Rasulullah berdiri. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, kam min jenazah ila Yahudi? Itu Yahudi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, iya dia Yahudi. Apakah dia bukan ciptaan Allah? Oh iya. Lu nanya sama si Ali itu, Ali, di mana rumahnya dia? Sana ya Rasulullah, di ujung sana. Ayo ke rumahnya. Rasul datang, bawa ke rumahnya Yahudi itu datang. Ya kalau bahasa kita Pak, turut berduka cita ya. Yang tidak boleh kita memanggil dia almarhum. Kita kan manggil Joshua almarhum terus di TV itu. Almarhum itu artinya semoga yang dirahmati, hanya untuk yang orang beriman saja. Kalau orang-orang non-Islam jangan dibilang almarhum. Cukup turut berduka cita. Sudah pulang. Ya, artinya apa? Seperti apapun tetangga kita bikin acara, memang ada hadis begini Pak, jangan kau datangi acara-acara yang di dalamnya ada homer. Ada hadis sahih itu Pak. Itu hadis untuk kita untuk tidak makan di situ maksudnya. Kalau datang nggak apa-apa Pak, datang. Ada homer, kita tahu ada homer datang, nggak apa-apa. Tapi yang maksud itu adalah tidak boleh ikut makan di situ. Tapi kalau tahu sumbernya, ini ada lemper nih. Ini lemper belinya nih di kue subuh Senin ini, gue tahu nih. Ah makan aja itu.
ada mereknya. Lemper Ibu Suharti, ada mereknya. Jadi kalau sepanjang tahu, boleh silakan. Saya juga ada kajian Pak, judulnya Fikih Kuliner. Boleh kalau mau dibahas. Saya punya kajian, judulnya Fikih Kuliner. 2 pertemuan tuh Pak. Contohnya gini, ini fikih kuliner Pak ya. Tahu kopi Tugu Luwak? Tahu kopi luwak? Tahu. Kopi luwak itu Pak, itu sejenis kopi yang dimakan oleh luwak, ya, dan dimakan oleh luwak, masuk dalam perut luwak, dikeluarkan. Kata Imam Syafi'i, buah yang masuk ke dalam mulut hewan tidak dikunyah, masuk ke dalam temboloknya, masuk ke dalam usus besar dan kecilnya, keluar buahnya masih utuh, dan kalau ditanam masih tumbuh, halal. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, buah yang masuk ke dalam mulut hewan haram walaupun masih utuh. Ini pendapat jadi berbeda Pak. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia menghalalkan kopi luwak. Halal. Starbucks itu pakai kopi luwak Pak. Segelasnya 50.000. Kecil. Nambah 75 jadinya. Yang biasa minum tahu ya. Kuenya kopi luwak. Tapi di Malaysia, Majelis Ulama Ziron kita Malaysia mengharamkan Pak. Kopi luwak itu diharamkan di sana. Di Brunei diharamkan, mengikuti pendapat Imam Malik. Indonesia ikut Imam Syafi'i. Suiki, tahu suiki? Kodok. Di Indonesia ada satu daerah Jawa terkenal tuh suikinya, Purwodadi. Sebagian kecil ulama di Purwodadi menghalalkan suiki Pak. Tapi Majelis Ulama Pusat mengharamkan suiki, kodok. Alasannya yang mengharamkan apa? Kodok ini, suiki ini hidup di 2 alam, tapi dia lebih banyak di laut, lebih banyak di laut, dia lebih banyak di air. Di daratnya sedikit, jadi halal. Tapi bagi yang pendapat yang kedua, haram. Kenapa? Dia di laut, di air bisa lama, di darat bisa lama. Haram. Di 2 pendapat. Coba main ke Purwodadi. Wah, banyak tuh warung makan suiki itu. Suiki Purwodadi. Ya. Air tape. Wah. Iya. Parfum di Madinah, di Mekah, kenapa pakai alkohol? Alkohol ada yang haram, ada yang halal. Insya Allah bisa kita bahas itu Pak. Ya, fikih kuliner. Apa bulan depan kita bahas itu? Boleh? Itu penting Pak, supaya tahu kita. Ya. Nah itu. Ada lagi satu lagi Pak? Cukup. Nah, cukup ya. Mudah-mudahan ada berkah ya kita bertemu hari ini dan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa syifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mohon maaf lahir batin, insyaallah bulan depan kita ketemu lagi dalam kajian yang berbeda di hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk